Hai semuanya. Shalom, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, Ibu mau ucapkan selamat bagi kamu yang naik ke kelas 12. Dan Ibu juga ucapkan selamat bertemu di pelajaran agama Kristen kelas 12. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga dan memelihara kita, bahkan telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua sehingga kita masih ada hingga saat ini dan kita kembali lagi belajar pelajaran agama Kristen di semester ganjil ini. Nah anak-anak, di awal semester ini Ibu berharap anak-anakku semua tetap semangat dalam mengikuti semua proses pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan Ibu juga berharap anak-anakku dapat menyimak pelajaran ini dari awal sampai akhir. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, untuk mengawali semester ganjil ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kebaikan yang telah Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami masih ada saat ini oleh karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan proses pembelajaran kami di semester ganjil ini. Kiranya Tuhan menolong seluruh siswa-siswi yang belajar agar mereka dapat mengikuti semua proses pembelajaran dengan baik dan mereka dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan yang dapat mereka pergunakan di dalam kehidupan mereka di tengah masyarakat dan bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Kami awali semester ganjil ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku semuanya, materi pelajaran agama Kristen kelas 12 saat ini adalah bab 1 yang berjudul Demokrasi menurut Alkitab. Nah, ini dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 11, Ester pasal 1 sampai pasal 4, Ayub pasal 2, Wahyu pasal 1. Nah, setelah mempelajari bagian ini, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan yang pertama, pengertian demokrasi, yang kedua, sejarah perkembangan demokrasi secara garis besar, yang ketiga, pentingnya demokrasi dalam kehidupan manusia dalam konteks lokal maupun global, yang keempat, manfaat demokrasi, yang kelima, meneliti ajaran Alkitab tentang demokrasi, yang keenam, menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi menurut ajaran Kristen, dan yang ketujuh, meneliti beberapa peristiwa dalam Alkitab yang berhubungan dengan demokrasi. Nah anak-anak, melalui materi ini ada beberapa uraian materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian demokrasi, yang kedua, demokrasi dalam Perjanjian Lama, yang ketiga, demokrasi dalam Perjanjian Baru, dan yang keempat, demokrasi di dalam gereja. Mari kita menyimak uraian materi yang pertama. Pengertian demokrasi. Nah anak-anak, demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintah. Nah, demokratia artinya kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat melalui perwakilannya. Demokrasi merupakan mekanisme
sistem pemerintah suatu negara yang berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara dijalankan atau dilaksanakan oleh pemerintah negara tersebut. Nah, pemerintahan bersifat demokrasi ini pertama kali dipraktekkan di Athena kuno, Yunani. Rakyat berpartisipasi langsung dalam pemerintahan. Keputusan-keputusan politik ditentukan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Wakil rakyat pun dipilih secara bebas. Nah, anak-anak, negara Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila sesuai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Anak-anak, demokrasi yang berjalan dengan benar dapat menjadi salah satu cara, sarana, dan wadah mewujudkan kasih Allah kepada semua manusia. Semua manusia mendapatkan kesempatan yang sama untuk turut merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan hukum. Nah, dalam demokrasi Pancasila dan kekristenan, kebebasan dan kemandirian seseorang dibatasi oleh kebebasan dan kemandirian orang lain, sehingga dibutuhkan kesediaan untuk saling menghargai dan ketulusan menerima kehadiran orang lain. Anak-anak, dalam melaksanakan demokrasi dibutuhkan kerendahan hati untuk saling menerima dan menghargai. Nah, pola hidup dan sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan pedoman untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan menuntut kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungan masyarakat. Yang kedua, demokrasi dalam Perjanjian Lama. Nah, dalam Alkitab tidak menyebutkan istilah demokrasi. Namun, beberapa peristiwa dalam Alkitab memberikan gambaran tentang demokrasi yang benar. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa sekalipun, tidak mengurangi kasih Allah. Semua manusia punya hak yang sama untuk hidup dalam berkat dan pemeliharaan Allah. Sejak pemilihan Abraham, Ishak, Yakub dan menjadi bangsa yang besar dengan 12 suku, Allah campur tangan secara langsung dalam seluruh aspek kehidupan umatnya. Jadi, hukum diberikan Allah kepada bangsa Israel agar mereka hidup benar dengan standar yang sama. Seluruh umat memiliki kedudukan yang sama sebagai orang yang layak menerima berkat ilahi. Bahkan ketika umatnya meminta seorang raja agar menjadi sama dengan bangsa yang lain yang juga memiliki seorang raja, Allah mengabulkan dengan berbagai konsekuensi yang tidak terhindar dari seorang raja. Kedudukannya sama, kasih Allah, keadilan, dan kebebasan untuk memilih diberikan Allah kepada umatnya. Nah, ini adalah bentuk demokrasi di dalam Perjanjian Lama. Selain daripada itu, peristiwa antara Abraham dan Lot di mana mereka harus memilih tempat mereka harus tinggal agar tidak terjadi pertengkaran. Meskipun Abraham lebih tua dari Lot,
Abraham dengan rendah hati memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Lot untuk memilih tempat tinggalnya. Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Nah anak-anak, masih banyak peristiwa di dalam perjanjian lama yang menunjukkan bahwa demokrasi telah dilaksanakan. Jadi Allah mengatur dan mencampuri kehidupan umatnya agar umatnya mendapatkan kedudukan yang sama, menikmati kasih dan keadilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih atau berpendapat. Uraian materi yang ketiga, demokrasi dalam perjanjian baru. Anak-anak, seluruh tindakan Allah dalam perjanjian lama dilanjutkan sampai mencapai puncaknya pada diri Yesus Kristus. Demokrasi menempatkan setiap manusia pada kedudukan yang sama dengan hak dan kewajiban sama. Nah, hal ini sesuai dengan hakikat manusia di hadapan Allah, bahwa Allah mengasihi seluruh umatnya dan kasih-Nya menempatkan semua manusia sama di hadapannya tanpa terkecuali. Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, yaitu memperlakukan orang lain sama dengan memperlakukan diri sendiri. Segala sesuatu yang dianggap baik bagi diri sendiri, itu jugalah yang diberikan kepada orang lain. Nah, ada beberapa peristiwa demokrasi di dalam perjanjian baru. Ketika Yesus menerima perempuan dari Samaria yang dianggap berasal dari kaum yang lebih rendah dari bangsa Yahudi, Ia tidak bersikap seperti orang Yahudi pada umumnya, tetapi menunjukkan kasih dan penghargaan. Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Selain daripada itu, Tuhan Yesus bersedia dijamah oleh perempuan yang sakit pendarahan yang dianggap najis oleh kaumnya. Ia menerima dan membangun iman perempuan itu dengan berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Markus 5 ayat 34. Nah anak-anak, masih banyak lagi cerita tentang demokrasi di dalam perjanjian baru. Pengorbanan Tuhan Yesus memberi kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mendapatkan haknya, diselamatkan dan diberkati. Allah pada mulanya telah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya dan memberikan napas kehidupan. Manusia adalah ciptaan yang berharga dan dikasihi Allah. Kasih-Nya mencari manusia berdosa. Manusia bebas memilih, tetapi Allah menyediakan yang terbaik. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah anak-anak, meskipun Alkitab tidak menyebutkan istilah demokrasi, Allah jelas memimpin umatnya. Dari kepemimpinan Allah secara langsung, yaitu teokras, menjadi kerajaan yang dipimpin oleh raja. Di sini Allah mengajarkan kehidupan yang dibangun atas dasar kasih dan persamaan kedudukan, keadilan, dan kebebasan untuk menentukan pilihan atau menyampaikan pendapat. Allah mengembalikan manusia berdosa pada hakikat dan martabatnya sebagai makhluk mulia dan diberkati. Uraian materi yang
keempat, demokrasi di gereja. Anak-anak, bagaimana dengan saat ini di gereja? Yesus Kristus adalah kepala gereja. Seluruh orang percaya adalah anggota tubuhnya, memiliki kedudukan dan fungsi yang sama. Oleh sebab itu, gereja hanyalah milik Allah, bukan milik perseorangan. Semua anggotanya adalah umat yang diselamatkan. Nah, menghayati kehidupan demokrasi sebagai wujud kasih Allah kepada semua manusia merupakan upaya mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dengan benar. Hidup demokrasi terrealisasi dengan cara yang pertama, menerima, mendengarkan, dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga, mengakomodasi atau berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menjunjung tinggi kesederajatan dan martabat manusia. Yang kelima, mengupayakan kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, kehidupan yang demokrasi tidak dapat terwujud dengan benar tanpa kasih dan kerendahan hati. Jika tidak ada kasih, seseorang hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri atau kelompok atau golongannya. Jadi, dengan menghayati kehidupan demokrasi secara benar, seseorang dapat menyatakan kasih Allah yang tidak pilih kasih dan selalu tulus tanpa pamrih. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang demokrasi menurut Alkitab. Melalui pelajaran kita pada saat ini, kita mengetahui bahwa meskipun di dalam Alkitab tidak menyebutkan istilah demokrasi, namun baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita banyak melihat tindakan Allah dan umat Allah yang telah melakukan tindakan demokrasi. Oleh sebab itu, Tuhan juga menginginkan kita dapat melaksanakan demokrasi di dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita dapat menyatakan kasih Allah melalui tindakan demokrasi. Baiklah anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam pembelajaran kami pada saat ini. Biarlah pelajaran yang sudah kami pelajari dapat dipahami oleh anak-anak dan mereka dapat menerapkannya di dalam kehidupan mereka sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pembelajaran kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Dan jangan lupa protokoler kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu minggu depan. Shalom.